Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruka, Bas Sengat Kak Jubata. Harus. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja mereka saya uh, untuk pertemuan yang ke-6. Nah, di sini perkenalkan nama saya Sabrianus Cecep dengan NIM 240312883 D4 Teknologi Laboratorium Brindis. Di sini saya akan menyampaikan pertemuan yang ke-6 tentang mendeskripsikan perkembangan sel darah dan getah bening. Nah, di sini saya akan membahas tentang memahami struktur, fungsi, sifat, dan pembentukan sel darah pada manusia. Nah, sel darah pada manusia terdiri dari beberapa komponen utama termasuk darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan trombosit. Nah, yang pertama, eritrosit. Sel darah merah terbentuk cekram bikonkav yang memudahkan mereka untuk mengikat dan mengangkut oksigen. Setiap eritrosit mengandung hemoglobin, protein yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan memberikan warna merah pada darah. Yang kedua, komposisi. Sekitar 61% air, 32% protein, terutama hemoglobin, 7% karbohidrat, dan 0,4% lemak. Yang ketiga, leukosit. Struktur. Memiliki inti dan ukuran bervariasi antara 9 sampai 20 UM. Terdapat kekebalan tubuh. Yang keempat, trombosit. Nah, struktur ini partikel kecil yang terbentuk dari pecah mengakariarosit di sumsum tulang. Mereka tidak memiliki inti dan berperan penting dalam pembekuan darah. Next. Fungsi sel darah. Eritrosit. Fungsinya mengangkut oksigen dari paru-paru ke saluran tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Ya. Yang kedua, menentukan golongan darah berdasarkan keberadaan antigen. Berdasarkan antigen pada permukaan sel. Yang ketiga, leukosit. Melindungi tubuh dari infeksi dengan cara membunuh patogen melalui fagositosis dan memproduksi antibodi. Yang keempat, trombosit. Fungsi ini berperan dalam hemostasis dengan membentuk sumbatan pada luka kecil di pembuluhan darah. Nah, pembentukan sel darah. Proses pembentukan sel darah disebut hematopoiesis yang berlangsung di sumsum tulang. Proses ini melibatkan beberapa tahap. Next, tahap yang pertama. Next. Yang pertama, pembentukan sel darah. Eritroposis membentukkan sel darah merah dimulai dari sel progenitor disebut proeritroblas yang kemudian membelah diri menjadi beberapa generasi sel hingga menjadi eritrosit matang. Nah, yang kedua, proses ini memerlukan zat besi, vitamin, dan hormon untuk mendukung pembentukan hemoglobin dan sel darah merah. Nah, leukopoiesis, pembentukan sel darah putih, melibatkan diferensiasi dari sel-sel progenitor menjadi berbagai jenis leukosit sesuai kebutuhan sistem imun tubuh. Nah, trombopoiesis, pembentukan trombosit. Trombosit terbentuk dari pecahan megakariosis di sumsum tulang dan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Sifat sel sendiri.
Eritrosit memiliki sifat umur sekitar 120 hari sebelum dihancurkan di hati dan limpa limpa. Mereka tidak memiliki inti saat matang yang memungkinkan lebih banyak ruang untuk hemoglobin. Kedua, leukosit memiliki umur yang bervariasi tergantung jenisnya. Beberapa dapat hidup hanya beberapa hari sementara yang lain dapat bertahan selama bertahun-tahun dalam sistem imun. Dan yang ketiga, trombosit. Nah, umur trombosit sekitar 10 hari sebelum dihancurkan oleh sistem retikuloendotelial. Proses hematopoiesis sangat penting untuk menjaga keseimbangan komponen darah dan memastikan tubuh dapat berfungsi dengan baik dalam transportasi oksigen. Nah, pertahanan terhadap infeksi serta penyembuhan luka. Next. Memahami metabolisme sel darah. Metabolisme sel darah terutama pada sel darah merah, eritrosit, melibatkan serangkaian proses biokimia yang penting untuk berfungsi dan kelangsungan hidup sel ini. Proses metabolisme ini dapat dibagi menjadi dua jalur utama, yaitu jalur Embden dan Meyerhof dan jalur heksosa monofosfat. Next. Nah, jalur Embden-Meyerhof. Nah, peran kebidanan dalam kesehatan. Proses jalur ini adalah jalur glikolisis yang mengubah glukosa menjadi laktat. Nah, setiap molekul glukosa yang dimetabolisme menghasilkan dua molekul ATP, adenosine trifosfat, yang merupakan sumber energi utama bagi eritrosit. Nah, kedua, fungsi ATP. ATP digunakan untuk mempertahankan volume, bentuk, dan kelenturan eritrosit. Energi ini juga diperlukan untuk proses transportasi ion melalui membran sel. Nah, jalur heksosa monofosfat. Nah, proses jalur ini berfungsi untuk menghasilkan NADPH yang penting untuk menjaga integritas membran sel, eritrosit, dan hemoglobin. NADPH membantu dalam melindungi sel dari kerusakan oksidatif dengan mempertahankan gugus sulfhidril atau SH dalam hemoglobin dan membran eritrosit. Nah, fungsi ini, selain itu, jalur ini juga berperan dalam sintesis asam nukleat dan lipid. Nah, serta dalam detoksifikasi reaksi oksidatif. Next. Nah, implikasi metabolisme sel darah. Metabolisme sel darah sangat penting untuk menjaga keseimbangan energi. Sel darah merah tidak memiliki mitokondria sehingga bergantung pada glikolisis anaerob untuk energi. Yang kedua, melindungi dari stres oksidatif. Produksi NADPH dari jalur heksosa monofosfat membantu mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Yang ketiga, transportasi gas, efisiensi pengikatan dan pelepasan oksigen serta karbon dioksida oleh hemoglobin
sangat bergantung pada kondisi metabolisme sel darah. Secara keseluruhan, pemahaman tentang metabolisme sel darah sangat penting untuk memahami bagaimana tubuh manusia mengatur fungsi vital seperti transportasi gas dan respons terhadap stres oksidatif. Next. Memahami sistem getah bening yang meliputi fungsi metabolisme dan komposisi getah bening. Ini terdiri dari sistem getah bening. Sistem getah bening atau sistem limfatik adalah bagian penting dari sistem imun tubuh manusia. Sedangkan fungsi sistem getah bening menjaga keseimbangan cairan. Sistem getah bening membantu mengatur volume cairan dalam tubuh dengan menyaring dan mengembalikan cairan limfa ke aliran darah. Melawan infeksi, kelenjar getah bening berfungsi sebagai penyaring untuk mendeteksi dan melawan patogen seperti virus, bakteri, dan sel kanker. Ketika terjadi infeksi, kelenjar ini dapat membengkak karena peningkatan jumlah limfosit yang diproduksi untuk melawan agen penyebab penyakit. Menyerap lemak. Kelenjar getah bening di usus berperan dalam menyerap lemak dan zat gizi yang larut dalam lemak dari makanan. Next. Metabolisme getah bening. Metabolisme dalam sistem getah bening melibatkan pengolahan dan transportasi cairan limfa. Penyaringan. Kelenjar getah bening menyaring cairan limfa untuk menghilangkan patogen dan zat asin. Produksi limfosit. Sel-sel imun seperti limfosit B dan T diproduksi sumsum tulang dan kelenjar timus. Kemudian disimpan di kelenjar getah bening hingga diperlukan untuk melawan infeksi. Sedangkan komposisi getah bening terdiri dari berbagai komponen cairan, sel imun, lemak, dan nutrisi. Secara keseluruhan sistem getah bening memainkan peran krusial dalam menjaga kesehatan tubuh dengan mendukung sistem imun dan mengatur keseimbangan cairan serta nutrisi. Gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk infeksi dan penyakit seperti limfoma. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas perhatian semuanya. Selamat pagi. Adil Kak Talino, Becuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih.